Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praja Habib Pasangka. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tesis saya dengan judul Mitigasi Pengaruh Self-Efficacy terhadap Eskalasi Komitmen, Peran dari Proses Feedback, di bawah bimbingan Ibu Hevon Herdainta, MSc, PhD. Berdasarkan publikasi Transparansi Internasional, Indeks Persepsian Korupsi Indonesia itu berada di angka stabil di bawah 40, dan Indonesia selalu menempati peringkat 90 akhir hingga terakhir di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Data tersebut menunjukkan bahwasannya permasalahan korupsi di Indonesia ini merupakan salah satu permasalahan darurat yang masih perlu ditangani dengan baik. Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia adalah dengan memitigasi terjadinya eskalasi komitmen yang dapat berpotensi memfasilitasi terjadinya korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Eskalasi komitmen didefinisikan sebagai keputusan mempertahankan atau meningkatkan komitmen untuk melanjutkan tindakan atau kegiatan yang memiliki kemungkinan mengalami kegagalan. Eskalasi komitmen merupakan salah satu bias keputusan yang berpotensi merugikan organisasi jika dilakukan secara irasional atau tidak melewati pertimbangan yang matang. Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya eskalasi komitmen, mulai dari faktor individual, faktor organisasional, sosial, hingga faktor budaya. Salah satu faktor individual yang masih kurang dibahas namun memiliki pengaruh kuat terhadap eskalasi komitmen adalah self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki individu mengenai kemampuannya dalam mengelola, mengeksekusi suatu pekerjaan, serta mencapai tujuan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh signifikan self-efficacy terhadap eskalasi komitmen, mulai dari White dan kawan-kawan pada tahun 1997 hingga Jani pada tahun 2011. Pengaruh signifikan tersebut tentunya dapat merugikan instansi yang sedang melaksanakan proyek jika tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Informasi proses feedback coba peneliti tawarkan sebagai salah satu langkah mitigasi eskalasi komitmen yang ditimbulkan oleh self-efficacy. Penelitian terdahulu oleh Liang pada tahun 2019 serta Rotzel dan kawan-kawan pada tahun 2020 berhasil menemukan adanya efek signifikan dari informasi terhadap eskalasi komitmen individu. Salah satu contoh kasus yang dapat menggambarkan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh eskalasi komitmen secara irasional adalah megaproyek Hambalang. Megaproyek Hambalang yang dimulai pada tahun 2003 melejit anggarannya dari yang semula sebesar 125 miliar menjadi 2,5 triliun rupiah. Temuan peneliti geologi yang didatangkan menemukan bahwasannya struktur tanah di sekitar proyek Hambalang itu sebenarnya rapuh dan tidak layak untuk dilakukan proyek pembangunan. Namun, proses pembangunan Hambalang tetap dilanjutkan hingga akhirnya harus dihentikan setelah menjadi kasus berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Hasil audit BPK yang disampaikan oleh Hadi Purnomo pada tahun 2013 menyebutkan bahwa kerugian negara akibat proyek Hambalang ini adalah sebesar 463,66 miliar. Melihat pentingnya mitigasi dari eskalasi komitmen irasional, terlebih untuk megaproyek yang akan dilaksanakan dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke daerah Pulau Kalimantan, maka peneliti menawarkan judul penelitian yaitu mitigasi pengaruh self-efficacy terhadap eskalasi komitmen, peran dari proses feedback. Terdapat dua teori yang peneliti gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah self-justification theory, di mana teori ini menjelaskan bagaimana individu menghadapi disonansi kognitif atau sebuah situasi di mana perilaku individu itu inkonsisten dengan apa yang mereka yakini, maka individu tersebut cenderung membenarkan atau mencari justifikasi perilaku mereka dan mengabaikan hal negatif yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Terdapat dua strategi justifikasi yang dijelaskan oleh self-justification theory, yaitu internal self-justification dan external self-justification. Internal self-justification itu merujuk pada perubahan persepsi seseorang tentang tindakan mereka. Sedangkan external self-justification itu merujuk pada penggunaan alasan eksternal untuk membenarkan tindakan atau keputusan yang sudah diambil oleh individu tersebut. Selanjutnya adalah feedback intervention theory yang dikembangkan oleh Kluger dan Denisi pada tahun 1996. Feedback intervention theory ini merupakan model yang menggambarkan bagaimana umpan balik mempengaruhi kinerja individu dalam konteks kerja.
Feedback intervention teori juga menyoroti pentingnya umpan balik yang efektif dalam membentuk motivasi, pemahaman diri, dan perbaikan kinerja. Ketika keputusan individu menghasilkan suatu konsekuensi negatif, maka individu tersebut akan mengalami suatu kondisi disonansi kognitif, di mana pada kondisi tersebut individu akan berusaha mencari pembenaran atau menjustifikasi keputusan yang telah diambil. Salah satu pendorong individu untuk membenarkan tindakannya adalah lewat internal self-justification, yang dalam penelitian ini berbentuk self-efficacy, di mana melalui pembenaran tersebut individu mengabaikan konsekuensi negatif dan tetap meneruskan tindakan yang sudah dilakukan. Sehingga individu dengan tingkat self-efficacy yang tinggi akan semakin mungkin melakukan eskalasi komitmen terhadap proyek yang memiliki kemungkinan kegagalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menawarkan hipotesis pertama yang berbunyi self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap eskalasi komitmen. Salah satu cara untuk memitigasi pengaruh self-efficacy terhadap eskalasi komitmen adalah dengan menyediakan umpan balik yang relevan terkait perkembangan proyek yang sedang dilaksanakan. Proses feedback yang relevan diharapkan mampu membantu pengambil keputusan untuk mengendalikan kondisi kognitifnya agar terhindar dari keputusan irasional, seperti eskalasi komitmen terhadap proyek yang mungkin mengalami kegagalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menawarkan hipotesis kedua yang berbunyi proses feedback mampu memoderasi hubungan antara self-efficacy dan eskalasi komitmen. Masuk ke bagian metodologi, penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis internet dalam pengumpulan data dengan melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota maupun kabupaten daerah penyangga ibu kota Nusantara sebagai subjek penelitian yang akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok berbeda berdasarkan manipulasi variabel proses feedback. Variabel eskalasi komitmen dalam penelitian ini diukur lewat respon partisipan pada skenario eksperimen, lalu variabel self-efficacy diukur lewat self-efficacy scale yang dikembangkan oleh Scherer dan kawan-kawan pada tahun 1982, dan variabel proses feedback dimanipulasi ke dalam dua perlakuan yang berbeda, yaitu tanpa proses feedback dan menerima proses feedback yang keputusannya tercermin lewat variabel eskalasi komitmen. Sebelum melaksanakan eksperimen utama, penelitian ini melakukan pilot test yang melibatkan mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Lalu pada eksperimen utama yang melibatkan aparatur sipil negara, partisipan berperan sebagai kepala dinas yang mengerjakan proyek pembangunan drainase. Mereka akan menerima informasi mengenai perkembangan proyek serta masalah yang dijumpai hingga akhirnya partisipan mengambil keputusan untuk menghentikan proyek atau melanjutkan proyek. Dan yang selanjutnya adalah cek manipulasi. Partisipan memberikan tingkat persetujuan terhadap pernyataan tentang manipulasi variabel proses feedback. Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif, lalu diteruskan ke regresi logistik biner. Regresi logistik biner terbagi dalam beberapa langkah, dimulai dari uji kelayakan model regresi dengan omnibus test hingga ke pengujian hipotesis menggunakan Wolf test. Uji pilot pada penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2023 dengan melibatkan 20 mahasiswa Magister Manajemen FEB Unmul. Ujian ANOVA satu arah untuk cek manipulasi menunjukkan bahwa manipulasi pada variabel proses feedback telah berhasil dilakukan. Selain itu, hasil omnibus test dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa model regresi yang dikembangkan telah lolos uji kelayakan. Eksperimen utama pada penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2023 dengan melibatkan 106 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten di daerah penyangga ibu kota Nusantara. Hasil uji ANOVA satu arah pada cek manipulasi yang dilakukan untuk variabel proses feedback menunjukkan bahwa partisipan yang menerima informasi progres dengan nilai min 5,8760 merasa lebih memahami permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek serta yakin bahwa keputusannya merupakan solusi yang tepat bagi permasalahan proyek daripada partisipan yang tidak menerima informasi progres dengan nilai min 5,5021 dan dengan perbedaan varians antar kelompok yaitu F sebesar 7,653 dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya adalah hasil uji randomisasi. Hasil uji randomisasi digunakan untuk meminimalisir bias yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik subjek penelitian dalam kelompok manipulasi. Uji randomisasi pada penelitian ini menggunakan uji chi-square
dengan melibatkan jenis kelamin, usia, serta pendidikan terakhir partisipan. Apabila nilai persen chi-square tidak signifikan atau lebih besar daripada 0,05, maka randomisasi dinyatakan berhasil. Pada tabel-tabel yang sedang disajikan ini bisa dilihat bahwasannya nilai signifikansi persen chi-square dari jenis kelamin, usia, sebesar 0,560 dan 0,906. Ini dinyatakan randomisasi berhasil. Selanjutnya, nilai signifikansi dari persen chi-square untuk karakteristik pendidikan terakhir partisipan menunjukkan nilai sebesar 0,906 lebih besar daripada 0,05, maka randomisasi dinyatakan berhasil. Selanjutnya adalah uji pengaruh karakteristik demografi. Uji pengaruh karakteristik demografi dilakukan untuk memastikan bahwa perbedaan karakteristik demografi dalam penelitian ini berupa jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir partisipan itu tidak mempengaruhi perubahan variabel dependen atau eskalasi komitmen. Uji Wolf digunakan untuk menguji pengaruh dari karakteristik demografi terhadap eskalasi komitmen dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel yang sudah disajikan. Bisa dilihat pada nilai signifikansi ketiga variabel jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir nilainya lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwasannya tidak ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik demografi terhadap variabel eskalasi komitmen. Selanjutnya adalah analisis regresi logistik. Yang pertama yaitu uji kelayakan model menggunakan omnibus test. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05. Menunjukkan bahwa penambahan variabel independen memberikan pengaruh terhadap model, atau bisa disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini lolos uji kelayakan. Selanjutnya kita melihat nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R-square. Hasil pengujian menunjukkan nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,576 yang menunjukkan nilai kemampuan variabel independen penelitian ini, yaitu self-efficacy dan proses feedback, dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,576 atau sebesar 57,6%. Dapat dikategorikan moderat atau sedang. Selanjutnya kita melihat nilai goodness of fit test yang ditunjukkan oleh hasil Hosmer and Lemeshow test. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,250 atau lebih besar daripada 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data observasi. Dengan kata lain, model regresi sudah tepat atau sesuai dengan data. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang hasilnya ditunjukkan pada tabel uji Wolf. Tabel pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari self-efficacy dan proses feedback terhadap eskalasi komitmen dengan nilai signifikansi yaitu 0,013 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai koefisien beta yaitu sebesar 1,506. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwasannya adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari self-efficacy terhadap eskalasi komitmen, sehingga mendukung hipotesis pertama. Individu dengan self-efficacy yang tinggi akan semakin yakin untuk membenarkan tindakan atau keputusan yang sudah diambil, meskipun keputusan tersebut berpotensi menghasilkan konsekuensi negatif. Hasil penelitian ini mendukung logika teori self-justification yang dikemukakan oleh Festinger pada tahun 1957, bahwa individu yang lebih mengandalkan pembenaran internal yang dalam penelitian ini berupa self-efficacy akan terjebak dalam kondisi disonansi kognitif atau keputusan yang sebelumnya sudah diambil, sehingga semakin membenarkan keputusan penyelesaian proyek meskipun penyelesaian proyek tersebut berpotensi menghasilkan konsekuensi negatif. Selanjutnya kita bergeser kepada tabel pengujian hipotesis kedua, yang mana pada hasil pengujian uji Wolf menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari interaksi antara self-efficacy dan proses feedback sebagai moderasi terhadap eskalasi komitmen dengan nilai signifikansi 0,006 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien beta menunjukkan arah pengaruh negatif dari hubungan tersebut, yaitu sebesar negatif 3,899. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis kedua yang diajukan peneliti, yaitu proses feedback mampu memoderasi hubungan self-efficacy terhadap eskalasi komitmen. Ketersediaan informasi yang relevan mampu mencegah pengambilan keputusan yang irasional. Hasil penelitian ini sesuai dengan logika teori self-justification yang mengemukakan bahwa
Justifikasi eksternal atau dalam penelitian ini berupa informasi progres mampu menghindarkan individu dari disonansi kognitif sehingga akan lebih rasional dalam menyikapi keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan logika teori feedback intervention yang mengemukakan bahwa pemberian feedback yang relevan serta interaksi informasi dan individu mampu mempengaruhi persepsi individu terhadap keputusan mereka sendiri. Self-efficacy yang merupakan salah satu aspek psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap eskalasi komitmen. Teori self-justification mengemukakan individu yang terjebak dalam kondisi disonansi kognitif akan semakin membenarkan keputusan yang sudah diambil meskipun keputusan tersebut berpotensi menghasilkan konsekuensi negatif. Semakin meningkat tingkat self-efficacy individu, maka individu tersebut akan semakin mungkin untuk melakukan eskalasi komitmen. Selanjutnya, simpulan kedua. Teori feedback intervention yang dikemukakan oleh Festinger pada tahun 57 mengemukakan bahwa pemberian feedback yang relevan serta interaksi antara informasi dengan individu mampu mempengaruhi persepsi individu terhadap keputusan mereka sendiri. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian informasi progres mampu memitigasi eskalasi kognitif irasional yang dipengaruhi oleh self-efficacy. Terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti temui dalam pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama, peneliti belum mampu mengontrol waktu dan lokasi pengerjaan eksperimen oleh partisipan. Kontrol waktu dan lokasi eksperimen diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan pengaruh variabel-variabel eksternal yang tidak relevan terhadap hasil eksperimen. Yang kedua, penelitian ini mengerahkan skenario eksperimen pengambilan keputusan dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Yang ketiga, penjaringan partisipan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran yaitu yang pertama, adanya kontrol waktu dan lokasi pengerjaan eksperimen oleh partisipan. Ketika melibatkan aparatur sipil negara sebagai partisipan eksperimen, salah satu cara teknis penyebaran instrumen eksperimen adalah ikut menyelipkan eksperimen penelitian dalam agenda pelatihan yang diadakan oleh instansi-instansi seperti Badan Kepegawaian Daerah. Lalu yang kedua adalah mengerahkan skenario eksperimen berbeda yang lebih sering menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi teoritis maupun implikasi praktis, di mana implikasi teoritis yaitu menambah literatur akademis tentang pengambilan keputusan, terutama terkait tentang eskalasi komitmen. Lalu implikasi praktis yang pertama adalah pentingnya peran informasi yang relevan untuk meminimalisir kerugian bagi organisasi, serta potensi kerugian akibat eskalasi komitmen irasional yang disebabkan self-efficacy yang tinggi mampu dimitigasi oleh proses feedback yang relevan. Sekian, terima kasih.